Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terkait ini subhat di masyarakat itu tentang jimat, Tat. Tentang jimat, mereka itu berdalil bahwa Nabi Musa itu punya jimat namanya tongkat, Tat. Itu mereka itu menganalogikan ke sana, Tat, gitu loh. Hal itu boleh selama dia minta pada Allah gitu, Tat. Baik, terkait dengan alasan pakai jimat-jimat dengan dalih Nabi Musa alaihissalam saja punya tongkat kan? Dia punya tongkat. Jadi sepanjang hal tersebut berasal dari kita hanya mengharap dari Allah, maka itu nggak ada masalah. Pertama itu Nabi Musa alaihissalam, kejadian terkait dengan beliau itu cerita umat sebelum kita. Kita itu umat Islam terikat dengan syariat Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini intinya di pembahasan tauhid. Baik, sekarang seorang mengambil kesembuhan dengan membaca Al-Quran, mengambil kesembuhan dengan membaca doa-doa. Nah, itu kan sama sebenarnya, bacaan-bacaan juga. Tapi itu adalah hal yang disyariatkan. Hal yang disyariatkan. Ketika Nabi Musa alaihissalam diberi oleh Allah Subhanahu wa taala tongkat, tongkatnya itu bukan untuk dipakai oleh Nabi Musa mengobati orang atau untuk mengambil manfaat untuk dirinya, menolak bala, bukan untuk itu. Tapi itu tanda kebesaran Allah. Ya Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk Nabi Musa. Ketika Nabi Musa diperintah melemparkan tongkatnya, maka tongkatnya bisa berubah menjadi ular benaran. Makanya para tukang sihir itu langsung masuk Islam. Sebab mereka tukang sihir yang paling hebat di masa itu, di masa Firaun itu berbangga dengan sihir di masa itu. Makanya Nabi Musa alaihissalam dari hikmahnya para nabi itu diberi mukjizat apa yang biasa terjadi di tengah kaumnya dan mereka itu merasa bangga dengan itu. Ya, Nabi Isa alaihissalam itu diutus di tengah kaum merasa bangga dengan pengobatan. Makanya beliau diberi dari tanda kenabian bisa menyembuhkan orang yang sakit, orang buta pun bisa beliau sembuhkan, bisa menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Jelas ya? Nabi Muhammad diutus di tengah kaum yang merasa bangga dengan kefasihannya, kaum musyrikin. Begitu Al-Quran datang turun, mereka nggak bisa mendatangkan satu ayat yang semisal dengan itu. Jelas ya? Baik. Ya, Nabi Musa alaihissalam itu diberi tongkat. Kalau diperintah untuk melemparkannya, berubah menjadi ular benaran. Tukang sihir tahu, sehebat-hebat sihirnya mereka itu hanya mampu melempar tali, dia hayalkan ke mata orang, ke hati orang bahwa tali ini ular bergerak. Padahal mereka tahu itu tali. Jadi begitu dia lihat tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular benaran, nah ini mereka tahu bahwa ini bukan dari sisi manusia. Ini pasti dari sisi yang mencipta. Nah, langsung mereka masuk Islam. Jelas ya? Langsung mereka masuk Islam. Itu sudut pembeda yang kedua. Tongkatnya Nabi Musa itu mukjizat. Tidak dipakai oleh Nabi Musa untuk mengambil manfaat atau menolak bahaya. Beda dengan orang yang pakai jimat-jimat itu. Dia pakai untuk mengambil manfaat dan menolak apa? Bahaya. Kemudian yang ketiga, itu tadi saya berbicara tentang sebab syar'i. Sesuatu itu kalau dia ada sebab disyariatkan, dibolehkan. Iya. Minum obat bagaimana? Untuk sembuh. Nah, itu sebab disyariatkan. Nabi perintah tadawu ibadallah, berobatlah hamba-hamba Allah. Ada sebab syar'inya. Atau ada hubungan sebab akibat dalam kehidupan. Dimaklumi secara qadari. Iya. Seorang misalnya dia makan cabai 1 kilo, kira-kira menjadi sebab perutnya masalah atau tidak?
Nah, itu sebab qadari namanya. Jelas ya? Biasanya seperti itu. Saya ambil paku, saya pukul pakunya. Ya. Saya berkata, ini paku ini masuk menembus ke meja disebabkan karena apa? Pukulan paku. Nggak usah tanya dalilnya apa. Itu dimaklumi. Hal yang seperti itu nggak ada masalah. Ini jimat-jimat tidak ada kaitannya dengan sebab syar'i, tidak ada kaitannya dengan sebab qadari. Hubungan sebab akibat itu tadi yang berjalan secara kenyataan di tengah manusia, tidak ada hubungannya. Nah, makanya datang kaidah dari pembahasan tauhid bersandar kepada sebuah sebab yang Allah tidak syariatkan dan bukan Allah takdirkan. Maka itu adalah syirik asghar. Hukumnya adalah syirik apa? Syirik asghar. Itu salah satunya bersandar kepada jimat-jimat. Nabi Musa alaihissalam itu diperintah oleh Allah. Tongkatnya itu perintah. Jadi dia kaitannya kalaupun ada hal yang terkait dengan itu disebut sebab syar'i namanya. Nggak bisa disamakan dengan apa? Dengan jimat-jimat. Baik, itu tiga sudut secara ringkas ya untuk syubhat tersebut. Ya mungkin saya bisa sampaikan sudut-sudut yang lain, cuman nggak usah banyak-banyak. Itu dulu untuk mudah untuk memahami.